Om Swastiastu. Selamat pagi, kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan materi tentang biogeokimia. Sebelum kami mempresentasikan itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan nama saya, Kadek Rizko Septiana Putra, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Demede Satrio Dastra, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Putri Agus Adiguna Swabawa, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Nuri Deva Sintia, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Nimade Sintia Adiani, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Rizky Ugina Pratnaningrum, nomor absen 24. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian biogeokimia. Pengertian. Daur biogeokimia merupakan perbedaan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan air. Dalam daur biogeokimia dikenal dua macam daur, diantaranya daur edafik dan daur atmosferik. Daur edafik merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Adapun daur atmosferik adalah daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase terbentuk gas di udara. Daur biogeokimia berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem, artinya keseimbangan ekosistem tergantung pada pengulangan yang terjadi secara berputar pada unsur-unsur kimia tertentu. Unsur-unsur kimia yang dapat membentuk daur geokimia meliputi karbon, nitrogen, hidrogen, dan oksigen, serta fosfor. Dalam siklus biogeokimia juga sebagai pertukaran antara komponen biosfer yang hidup dan tidak hidup yang akan di tingkat trofik yang tidak hilang dalam ekosistem. Unsur-unsur sebagai zat biotik melalui air dalam daur ulang dengan komponen yang hidup diantaranya, bahkan ekosistem tank akan diangkat di setiap tingkatan berupa elemen yang dibuat dari bahan organik dan akan didaur ulang. Elemen-elemen tersebut pada komponen daur unsur biotik yang melalui udara dan daur ulang makhluk dan bebatuan atau geofisika. Siklus dalam pembentukan daur biogeokimia diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Penguapan. Pada siklus ini atmosfer dengan pembentukan dalam keadaan jenuh. Uap air atau awan menjadi noda air yang kemudian jatuh dalam bentuk hujan dan salju. Infiltrasi merupakan sebuah aliran air yang masuk ke tanah melalui celah dan pori-pori di tanah ke permukaan air. Tanah kemudian bergerak secara vertikal dengan horizontal di bawah permukaan tanah. Permukaan air adalah sebuah limpasan dalam permukaan biasa diamati di daerah perkotaan dengan membentuk sungai utama pada permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju laut. Selanjutnya, ada nitrogen yang lain terjadi karena proses geofisika, seperti terjadinya kilat. Kilat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpanya tidak akan ada bentuk kehidupan di bumi. Walaupun demikian, sedikit sekali makhluk hidup yang dapat menyerap senyawa nitrogen yang terbentuk dari alam tersebut. Hampir seluruh makhluk hidup mendapatkan senyawa nitrogen dari makhluk hidup yang lain. Oleh sebab itu, reaksi fiksasi nitrogen sering disebut proses topping up atau fungsi penambahan pada tersedianya cadangan senyawa nitrogen. Yang kedua, ada nitrogen. Terdapat di atmosfer dalam bentuk nitrogen bebas atau di tanah dalam bentuk amonia, ion nitrit, dan ion nitrat. Tumbuhan memperoleh nitrogen dari dalam tanah dalam bentuk amonia, ion nitrit, dan ion nitrat. Nitrogen dari dalam tanah tersebut digunakan tumbuhan untuk menyusun protein dalam tubuhnya. Ketika tumbuhan dimakan oleh herbivora, nitrogen yang ada akan berpindah ke tubuh hewan tersebut bersama makanan. Ketika tumbuhan dan hewan mati, akan diuraikan oleh dekomposer menjadi amonium dan amonia. Oleh bakteri nitrit, amonia akan diubah menjadi nitrit. Selanjutnya, nitrit akan diubah menjadi nitrat. Setelah itu, bakteri anaerob dalam tanah akan mengubah nitrit atau nitrat menjadi amonia.
Lalu amonia diubah menjadi nitrogen bebas di udara. Selanjutnya ada siklus daur nitrogen. Yang pertama ada mineralisasi. Salah satu tahapan siklus nitrogen adalah proses dekomposisi senyawa organik yang berasal dari organisme yang mati. Proses dekomposisi tersebut adalah tahapan mineralisasi. Tahap ini disebut juga dengan amonifikasi. Mineralisasi bisa terjadi baik dalam kondisi aerobik dan aerobik. Proses ini akan melepaskan amonia dan dikontrol oleh pH. Amonia akan mudah menguap pada pH tinggi di atas 9. Selanjutnya ada nitrifikasi. Setelah ion amonium dan ion NH4 terbentuk, ion akan terserap oleh akar tumbuhan dan diubah menjadi bahan organik. Nitrifikasi adalah proses oksidat secara biologi dan amonia menjadi nitrat dan nitrit. Proses ini terjadi dengan bantuan dua grup bakteri kemoautotropi yang bisa melakukan proses oksidasi. Pertama, oksidasi amonia menjadi nitrit. Proses ini dibantu oleh bakteri Nitrisomonas sp. Yang kedua, oksidasi nitrit menjadi nitrat. Proses ini dibantu oleh bakteri Nitrobacter sp. Baik, yang kedua, ada daur sulfur. Siklus belerang seringkali dikenal dengan siklus sulfur, yaitu suatu rangkaian perpindahan suatu zat kimia yang memiliki kandungan unsur belerang atau sulfur yang berada di permukaan bumi. Dalam lingkungan atmosfer, unsur belerang ini berbentuk gas, yaitu SO2, yang berasal dari aktivitas serta pembakaran bahan fosil atau bahan bakar fosil. Selain itu, unsur belerang juga memiliki bentuk gas H2S yang dapat menyebabkan terjadinya suatu proses pembusukan pada bahan organik yang berada dalam air maupun tanah. Sulfur atau belerang selain memiliki manfaat untuk kepentingan manusia, juga bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman dan dalam bentuk anoim sulfat yang berada di dalam tanah. Selanjutnya, siklus daur sulfur. Yang pertama, ada pelapukan batuan melepaskan belerang yang terjadi pada proses degrasi protein, melepaskan asam amino yang mengandung belerang. Yang kedua, sulfur bersentuhan dengan udara dan diubah menjadi sulfat. Yang ketiga, sulfat diambil oleh tanaman dan mikroba dan diubah menjadi bentuk organik. Yang keempat, bentuk organik belerang kemudian dikonsumsi oleh hewan melalui makanan mereka. Dengan demikian, belerang bergerak dan dalam rantai makanan. Yang kelima, ketika hewan mati, beberapa belerang dilepaskan oleh dekomposisi, sementara beberapa masuk ke jaringan mikroba. Yang terakhir, yang keenam, ada beberapa sumber alam seperti letusan gunung berapi, penguapan air, dan penguraian bahan organik di rawa-rawa yang melepaskan belerang langsung ke atmosfer. Belerang ini jatuh di bumi dan dengan curah hujan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan daur air. Daur air atau daur hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak akan pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus air atau siklus hidrologi ini menggambarkan pergerakan molekul air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Dalam sistem ini, energi matahari memiliki peran besar dalam siklus yang terjadi secara terus-menerus. Pada saat terjadi penguapan, yaitu ketika air berubah dari cair menjadi gas, dari samudra, lautan, dan bandar air lainnya, sekitar 90% kelembapan terbentuk di atmosfer. 10% sisanya dilepaskan oleh tumbuhan dalam bentuk transpirasi. Tumbuhan menyerap air dari dalam tanah, kemudian memanfaatkannya dalam proses fotosintesis, kemudian melakukan transpirasi. Yang kedua, pemanasan air laut oleh sinar matahari
merupakan kunci proses siklus hidrologi. Siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan hujan gerimis atau kabut. Yang ketiga, presipitasi merupakan komponen penting mengenai bagaimana air bergerak dan bersiklus, menghubungkan laut, daratan, dan atmosfer. Mengetahui di mana curah hujan turun, salju, hujan es yang memudahkan para ilmuwan untuk memahami dampak hujan pada lingkungan seperti aliran sungai, limpasan permukaan dan air tanah. Siklus air memberikan gambaran bagaimana air mengalami penguapan dari permukaan bumi, kemudian naik ke atmosfer, mendingin dan mengembun menjadi hujan dan salju di awan. Air yang jatuh ke permukaan bumi terkumpul di sungai dan danau, jatuh ke lapisan batuan berpori dan sebagian besar mengalir kembali ke lautan. Yang keempat, pada perjalanannya beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh yang kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Yang keenam, ada siklus daur air. Yang pertama itu ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari bentuk air menjadi titik-titik air dan gas. Air yang menguap berasal dari berbagai sumber air di bumi seperti danau, sungai, dan lautan. Bahkan proses evaporasi juga terdiri dari es menjadi titik-titik air. Proses ini disebut dengan menyublim. Hal yang membuat proses penguapan ini terjadi adalah panas matahari. Faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya evaporasi adalah suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan radiasi matahari. Yang kedua ada kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan gas dan titik-titik air menjadi cair. Kondensasi bisa terjadi di atmosfer yang tinggi ataupun dekat dengan tanah. Jika kondensasi terjadi di langit yang tinggi, maka titik-titik air tersebut akan membentuk awan bersama dengan berbagai partikel kecil yang ada di langit. Partikel tersebut contohnya garam laut, debu, atau polutan. Jika kondensasi terjadi di udara yang rendah, maka yang berbentuk akan menjadi kabut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondensasi antara lain matahari dan tekanan udara. Semakin dingin udara, maka proses kondensasi akan semakin mudah terjadi. Yang terakhir yaitu presipitasi. Presipitasi adalah jatuhnya air kembali ke bumi atau biasa kita kenal dengan terjadinya hujan. Air yang jatuh ke bumi dalam proses presipitasi bisa jatuh dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Presipitasi merupakan proses utama kembalinya air menuju ke sumber-sumber air seperti sungai, danau, lautan, dan samudra. Setelah sampai, maka air akan kembali ke tahap pertama yaitu penguapan dan evaporasi. Selanjutnya, siklus daur fosfor akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada daur fosfor. Pengertian daur fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan transkolasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Penambahan fosfor ke tanah terjadi ketika penambahan pupuk organik dan anorganik atau pupuk kandang dan degradasi serta dekomposisi bahan organik atau hewan dan tumbuhan. Proses ketika fosfor bergerak melalui litosfer, hidrosfer, dan biosfer.
Fosfor sangat penting dalam struktur dan fungsi sel tumbuhan dan hewan. Ulang nggak sih? Selanjutnya, proses siklus daur fosfor. Pelapukan batuan siklus fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang dijumpai dalam batuan melalui proses pelepukan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi dengan faktor cuaca, hujan, dan erosi sehingga menyebabkan fosfor berpindah ke tanah. Pada saat batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan melepaskan ion fosfor dan mineral lainnya. Penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfor yang sudah terkandung dalam tanah akan digunakan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sementara pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika mengonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan dapat pada saat hewan tersebut memangsa hewan karnivora. Selanjutnya, proses siklus daur air. Dekomposisi berikutnya, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang sudah masuk dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer saat tanaman atau hewan tersebut mati. Maka fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Proses daur fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang bisa diserap tanaman. Proses ini dinamai dengan mineralisasi fosfor. Fosfor yang terkandung dalam air akan terus berkelanjutan siklusnya sampai menjadi sedimen dan mengarah ke lautan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai daur karbon. Pengertian daur karbon. Siklus karbon adalah siklus biokimia ketika karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Atau objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer, terestrial atau biasanya termasuk pula freshwater system, dan material non-hayati organik seperti soil, karbon atau karbon tanah. Lautan termasuk karbon anorganik terlarut dan biota laut hayati dan non-hayati, dan sedimen atau termasuk bahan bakar fosil. Selanjutnya, siklus daur karbon. Yang pertama, CO2 atau karbon dioksida. Kedua, karbon yang ada di atmosfer akan diikat oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Yang ketiga, hewan mendapatkan kebutuhan karbon yang berasal dari tumbuhan melalui rantai makanan. Yang keempat, jasad hewan yang sudah mati atau urine fasenya akan hancur menjadi detritus. Kemudian, detritus akan dimakan oleh detritivore sehingga memperoleh kebutuhan karbon. Yang kelima, diketahui pada siklus karbon daratan, proses pengubahan CO2 menjadi karbohidrat dan pelepasan oksigen dilakukan oleh tumbuhan darat. Yang keenam, ketika proses fotosintesis dan respirasi, maka akan membentuk dasar unsur siklus karbon. Yang ketujuh, sebagian besar batu bara terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dari sisa-sisa pohon dan vegetasi lainnya. Yang ke-8, batu bara merupakan bahan bakar fosil yang mengandung karbon yang paling banyak. Selanjutnya, siklus karbon juga bisa menjadi melalui tahapan singkat ketika tanaman hijau mati. Biasanya, karbohidrat akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Jamur serta bakteri akan menjalani respirasi, kemudian
akan memungkinkan mereka untuk melepaskan karbon kembali ke atmosfer sebagai karbon dioksida.